Halo semuanya, selamat datang kembali di Curious Boy Channel, masih bersama Hakim. So, hari ini kita akan membahas sebuah film yang bergenrekan sci-fi adventure yang berjudul Interstellar, di mana film ini dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai langsung oleh Christopher Nolan. Film ini memiliki rating sebesar 8,6/10 di IMDb, karena filmnya emang bagus banget ya, jadi kalian harus nonton si videonya sampai akhir biar kalian ngerti, karena alurnya sedikit ruwet. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen di video ini. Di awalan cerita, kita ditayangkan sebuah scene mengenai kecelakaan sebuah pesawat luar angkasa, yang mana itu merupakan mimpi buruk dari Cooper, yang merupakan tokoh utama di film ini. Diceritakan di masa depan bahwa kondisi bumi sudah sangat kritis dan semakin sulit untuk dihuni. Ini adalah Tom dan Murphy yang merupakan anak dari Cooper dan juga Donald, ayah mertua Cooper dari istrinya yang sudah meninggal. Pagi itu Murphy terus bercerita mengenai hantu di kamarnya yang membuat miniatur robotnya terjatuh dan rusak, namun tidak ada yang mempercayai ceritanya. Kemudian Cooper menyuruh Murphy untuk menyelidiki hantu itu secara ilmiah dan menanggapinya dengan logika supaya Murphy tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sarapan selesai, mereka berangkat ke sekolah, namun di perjalanan ban mereka bocor. Ketika ban sedang mereka tambal, tiba-tiba sebuah pesawat pengintai lewat dan terbang rendah. Kemudian, mereka mengejarnya dan meretas pesawat tersebut menggunakan peralatan milik Cooper, hingga akhirnya pesawat itu bisa mereka retas dan mereka daratkan di tepi danau. Cooper mengambil black box pesawat pengintai ini, kemudian membawa seluruh komponennya ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Murphy terlihat sibuk menerjemahkan Morse yang dibuat oleh hantu di kamarnya. Cooper menerima kabar bahwa Tom memiliki nilai yang terlalu jelek dan tidak bisa melanjutkan kuliah. Sedangkan Murphy diskors karena sering berkelahi di sekolah, memperdebatkan tentang teori ilmiah. Sepulang dari sekolah, Cooper mendapatkan laporan bahwa mesin pemanen yang ia perbaiki mendadak rusak lagi, dan Cooper menyadari ada sesuatu yang aneh yang membuat mesin tersebut rusak, bagaikan ada sebuah medan elektromagnetik di rumah mereka. Saat Cooper masuk ke dalam kamar Murphy, terlihat banyak buku berserakan yang jatuh dari rak buku. Murphy meyakini bahwa ini adalah hantu yang mencoba berkomunikasi dengannya lewat Morse dari barisan buku tersebut. Namun Cooper masih tidak percaya. Suatu hari saat Cooper bersama keluarganya menonton pertandingan bisbol, tiba-tiba sebuah badai pasir muncul dan seketika membubarkan penonton di lapangan. Mereka pulang di tengah badai hingga saat Murphy pergi ke kamarnya, kini terjadi hal yang lebih aneh, yaitu pasir yang masuk ke dalam kamar Murphy terlihat seperti kode Morse yang sesungguhnya. Cooper menyuruh Murphy untuk tidur bersama Tom, sementara Cooper akan meneliti anomali yang terjadi di rumah mereka. Kemudian Cooper memberitahu Murphy bahwa itu bukanlah hantu, melainkan medan gravitasi. Selain itu, Cooper juga memecahkan teka-teki pasir tersebut yang ternyata adalah sebuah bilangan biner, bukan Morse. Kemudian ditemukan arti dari pesan tersebut yang merupakan sebuah koordinat. Akhirnya, Cooper menemukan koordinat tersebut di peta dan langsung bergegas untuk pergi ke tempat tersebut. Di perjalanan, Cooper dikagetkan dengan Murphy yang menyelinap ke mobil Cooper karena memaksa ingin ikut dengan Cooper. Perjalanan yang ditempuh sangatlah jauh hingga di suatu malam, mereka menemukan sebuah pagar yang awalnya hendak dibobol oleh Cooper, namun Cooper tertangkap dan ditester oleh petugas di sana. Cooper terbangun di sebuah ruangan dan ditemani sebuah robot di depannya yang sedang menginterogasi Cooper. Sampai akhirnya datang seorang perempuan yang bernama Dr. Amelia Brand yang sangat cantik. Kemudian Cooper dibawa untuk menemui Murphy di sebuah ruangan yang ternyata di sana sedang berlangsung semacam rapat paripurna. Dan salah satu orangnya adalah Profesor Brand yang merupakan ayah dari Amelia Brand, di mana Profesor Brand ini merupakan mantan rekan Cooper dulu bekerja. Cooper ditanyai mengenai mengapa ia bisa menemukan tempat tersebut, kemudian Cooper menjelaskan bahwa ia menemukan koordinat tempat itu dari sebuah anomali gravitasi di rumahnya. Di tengah kebingungan Cooper mengenai orang-orang yang berada di sana, kemudian Dr. Brand memberitahu Cooper bahwa mereka adalah NASA, dan merupakan NASA yang sama seperti tempat Cooper dulu bekerja. Cooper merupakan pensiunan pilot NASA yang handal, namun Cooper kini beralih menjadi petani untuk bertahan hidup.
Profesor Brand memberitahu Cooper bahwa kini bumi sudah semakin kritis dan menerangkan bahwa setelah punahnya okra dan gandum, maka tak lama lagi jagung pun akan punah. Kemudian, Cooper menanyakan apa rencana untuk menyelamatkan umat manusia kepada Profesor Brand. Akhirnya, Profesor Brand membocorkan mengenai sebuah misi dalam pencarian dunia baru bagi umat manusia yang bernama Misi Lazarus. Cooper secara langsung ditawari untuk menjadi pilot misi Lazarus oleh Profesor Brand karena Cooper merupakan salah satu pilot terbaik NASA pada waktu itu. Romilly menerangkan bahwa mereka telah meneliti tentang sebuah anomali waktu yang terjadi di dekat planet Saturnus berupa sebuah lubang cacing yang telah muncul 48 tahun yang lalu. Kemudian, anomali tersebut akan mereka manfaatkan untuk pergi ke galaksi lain untuk menemukan planet yang baru bagi umat manusia. Mereka meyakini bahwa lubang cacing bukanlah sebuah fenomena alam, melainkan itu adalah buatan makhluk yang mereka sebut dengan makhluk 5 dimensi yang menuntun mereka. Profesor Brand telah mengirim 12 orang untuk memasuki lubang cacing tersebut 10 tahun yang lalu dalam misi Lazarus yang terdahulu. Setiap orang bertugas mencari satu planet untuk diteliti potensinya untuk dihuni oleh manusia. Jika planet yang mereka temukan berpotensi, maka mereka akan mengirimkan sinyal ke bumi dan melakukan tidur panjang untuk menunggu kedatangan manusia yang lainnya. Sedangkan, jika planet mereka tidak berpotensi dihuni, maka mereka akan dibiarkan begitu saja di planet yang mereka temukan. Profesor Brand menjelaskan bahwa ada dua rencana dalam eksekusi misi Lazarus, yang mana rencana A adalah Profesor Brand akan membawa manusia di bumi untuk pergi ke planet baru menggunakan stasiun raksasa jika planet yang ideal sudah ditemukan. Dan rencana B, mereka akan melakukan bom populasi menggunakan sel telur yang sudah dibuahi sebagai penghuni planet tersebut, sedangkan manusia di bumi akan dibiarkan begitu saja. Akhirnya penawaran Profesor Brand untuk menjadikan Cooper sebagai pilotnya diterima karena Cooper tidak ingin anak-anaknya meninggal di bumi yang semakin sekarat. Walaupun ada sedikit drama di mana Murphy pundung karena Cooper harus pergi, Murphy kembali memberitahu Cooper bahwa hantu yang ada di kamarnya memberikan pesan yaitu stay, yang artinya Cooper harus tetap di sana dan tidak pergi ke misi Lazarus. Mengingat akan ada pergeseran waktu yang akan Cooper hadapi, kemudian Cooper memberikan Murphy sebuah jam tangan yang akan mereka bandingkan saat Cooper pulang. Karena bisa saja nanti Murphy seusia atau bahkan lebih tua dari Cooper. Mendengar perkataan Cooper, seketika Murphy semakin sedih karena dia tahu ayahnya akan pergi sangat lama, atau bahkan tak akan kembali. Akhirnya Cooper pergi setelah berpamitan kepada keluarganya. Kemudian singkat cerita Cooper sudah memulai perjalanannya sebagai pilot keluar angkasa bersama Dr. Brand, Romilly, Doyle, serta dua robot bernama Tars dan Case. Semuanya tampak berjalan sangat lancar di bawah kendali Cooper, kemudian mereka menuju ke Endurance, atau pesawat induk yang akan mereka gunakan untuk memulai perjalanan menuju planet yang telah dikunjungi para penjelajah terdahulu. Perjalanan menuju Endurance sangat mulus dan dilanjutkan dengan memutar Endurance untuk membuat gravitasi buatan di pesawat mereka. Sebelum mereka melakukan tidur panjang untuk pergi ke Saturnus sekitar 2 tahun lamanya, mereka mengirim pesan terlebih dahulu ke keluarga mereka di bumi. Kemudian mereka memulai tidur panjang dengan cara dikeem menggunakan cai balong. Saat mereka terbangun, kini mereka semakin dekat dengan lubang cacing yang sudah akan mereka capai dalam 3 jam. Proses dalam memasuki lubang cacing sangat menegangkan karena pengendali pesawat tidak bisa dipakai di dalam lubang cacing karena mereka sesungguhnya berada di ruang yang sangat besar namun dikerutkan oleh lubang cacing tersebut. Setelah perjalanan yang menegangkan, akhirnya pesawat keluar dari lubang cacing tersebut dan sampai di galaksi lain. Misi selanjutnya adalah mereka akan mengunjungi 3 planet terdekat dari posisi mereka, yaitu planet Miller, planet Dr. Mann, dan planet Edmund. Planet Miller dan planet Dr. Mann mengirimkan sinyal yang bagus mengenai planet mereka, namun planet Edmund sudah terputus sejak 3 tahun lalu. Planet Miller merupakan planet yang paling dekat namun beresiko karena berada di dekat lubang hitam raksasa yang bisa menyebabkan pergeseran waktu.
Jika mereka memasuki planet Miller, mereka akan mengalami pergeseran waktu sebesar 1 jam di planet Miller, sama dengan 7 tahun di bumi. Awalnya Cooper tidak mau turun ke planet Miller karena menurutnya itu sangat beresiko. Apabila mereka terkendala beberapa jam saja di planet Miller, maka manusia di bumi pasti sudah punah. Namun karena Doyle ngotot ingin mengecek planet Miller, maka Cooper akhirnya merumuskan rencana untuk memasuki planet Miller dengan aman, dan akhirnya semua orang setuju. Singkat cerita, Cooper, Brand, dan Doyle memasuki planet Miller, sedangkan Romilly menunggu di Endurance untuk melakukan sebuah penelitian mengenai gravitasi di lubang cacing yang akan berguna bagi Profesor Brand. Saat pesawat Ranger yang dikendari Cooper turun, ternyata planet Miller memiliki permukaan yang sepenuhnya terdiri dari air. Sesampainya di sana, mereka langsung mencari Miller, sang pemilik planet, namun tidak ada tanda kehidupan di sana. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah suar yang sudah hancur yang dipakai oleh Miller untuk mengirim sinyal ke bumi. Brand menemukan puing pesawat Miller, namun ternyata ada gelombang yang sangat besar datang dari belakang pesawat mereka. Saat Brand mengambil black box yang berisi data planet Miller, tiba-tiba ia tersangkut, sedangkan ombak raksasa sudah semakin dekat. Doyle menyuruh Case, sang robot, untuk menyelamatkan Brand, kemudian Brand digendong oleh Case menuju pesawat. Sayang sekali saat Doyle akan menaiki pesawat, tiba-tiba dia terhempas ombak, namun Cooper harus cepat menutup pintu untuk mencegah air masuk ke dalam pesawat. Cooper dan Dr. Brand terpental-pental, kemudian pesawat Ranger terbawa arus ombak yang sangat deras. Saat pesawat sudah berpijak kembali di permukaan, ternyata mesin pesawat basah dan harus mengalami proses pengeringan selama 1 jam 45 menit, yang artinya mereka akan melewatkan waktu di bumi selama puluhan tahun karena pergeseran waktu. Brand mengatakan bahwa Miller masih hidup sekitar 1 jam yang lalu karena pergeseran waktu di planet itu, sebelum akhirnya pesawatnya hancur tersapu oleh ombak. Kejadian ini masuk akal karena untuk dapat sampai ke planet Miller, butuh waktu sekitar 2 tahun, ditambah dengan keberadaan Miller di planet tersebut selama kurang lebih 1 jam, maka diperkirakan kepergian Miller sudah berlangsung selama sekitar 10 tahun dari bumi. Beberapa menit sebelum ombak selanjutnya datang, akhirnya mesin Ranger bisa dinyalakan dan Cooper bersama Brand bisa keluar dari planet Miller. Saat mereka kembali ke Endurance, terlihat Romilly sudah tua karena ternyata Romilly sudah menunggu kedatangan Brand dan Cooper selama 24 tahun lamanya. Kemudian, Cooper memberitahu jika Doyle tidak selamat serta planet Miller tidak layak huni bagi manusia. Cooper membuka arsip pesan selama 24 tahun terakhir di mana ia melewatkan pertumbuhan anaknya, mulai dari prosesi hajatan anaknya Tom saat menikah dan mempunyai anak laki-laki bernama Jesse. Namun akhirnya meninggal karena penyakit paru-paru. Kini Tom dan Murphy sudah semakin dewasa dan akhirnya Murphy mengirimkan pesan pertamanya kepada Cooper ketika Murphy sudah seusia Cooper saat Cooper pergi. Anjir, sedih pisan. Adegan berlanjut ke momen saat Profesor Brand sedang sekarat di sebuah rumah sakit. Profesor Brand meminta maaf kepada Murphy karena telah berbohong mengenai rencana A yang mustahil untuk diwujudkan. Karena persamaan gravitasi yang ia kerjakan tidak pernah menemukan hasil yang sesuai. Dengan kata lain, rencana B merupakan tujuan utama dari misi Lazarus untuk melakukan bom populasi. Sedangkan rencana A disusun hanya untuk memberikan harapan manusia di bumi dan membuat mereka mau bekerja tanpa putus asa. Singkat cerita, Cooper dan yang lainnya sampai di planet Dr. Mann yang sangat keras dan dingin, serta memiliki 2 permukaan karena awan di sana membeku. Mereka membangunkan Dr. Mann dari tidur panjangnya dan menyuruhnya menceritakan planet miliknya.
Namun Dr. Mann mengatakan bahwa permukaan planet ini bisa dihuni karena memiliki permukaan yang bagus di bawah lapisan permukaan yang keras. Tetapi seluruh data yang dimiliki Dr. Mann berada di dalam Kip, yang merupakan robot sejenis Case dan TARS. Namun kini rusak sehingga data yang dimiliki kurang lengkap. Case mengirimkan pesan dari Endurance melalui TARS dan kemudian disampaikan ke Dr. Brand, yang berisi pesan dari Murphy mengenai kematian ayahnya, yaitu Profesor Brand. Kemudian di akhir pesan, Murphy menanyakan tentang kebenaran mengenai perkataan terakhir Profesor Brand sebelum dia meninggal. Murphy sangat sedih karena ia mengira Cooper pergi untuk meninggalkannya di bumi. Padahal, Cooper sebenarnya selalu mengutamakan rencana A untuk membawa keluarganya ke planet baru. Dan faktanya, Dr. Mann sudah mengetahui kebenaran mengenai berita ini karena Profesor Brand sudah menyelesaikan persamaan gravitasi tersebut sebelum Dr. Mann berangkat, namun tetap tidak bisa digunakan untuk melaksanakan rencana A. Mengetahui hal tersebut, Cooper langsung berencana untuk pulang ke bumi dan segera menemui keluarganya. Namun, Dr. Mann meminta Cooper untuk menemaninya terlebih dahulu pergi ke tempat penelitian Dr. Mann. Sementara itu, Romilly dan TARS menyadap arsip data yang terdapat pada robot Kip dengan seizin Dr. Mann. Di tengah perjalanan, Cooper diserang oleh Dr. Mann dan didorong ke jurang karena Dr. Mann tidak ingin pesawat Ranger dibawa pulang oleh Cooper, karena Dr. Mann ingin menyelesaikan misinya mencari planet baru. Ternyata Dr. Mann memalsukan data dan sengaja merusak Kip karena Dr. Mann tahu ketika ia mengirimkan sinyal bagus maka akan ada orang yang menjemputnya. Namun sebenarnya planet Dr. Mann tidak bisa dihuni sama sekali. Dr. Mann membuat helm milik Cooper bocor dan membawa persediaan oksigen darurat milik Cooper. Namun beruntung sekali Cooper akhirnya menemukan transmitter yang dicabut dari helm miliknya oleh Dr. Mann dan langsung meminta bantuan kepada Dr. Brand. Brand segera datang ke tempat Cooper dan menolongnya secepat mungkin. Oke teman-teman, segitu dulu ya videonya, dibikin 2 part karena emang durasinya panjang. Kalau di render tuh berat, tapi kalau misalkan si ceritanya dikerutin bakalan banyak scene yang kebuang dan bikin kalian mungkin gak ngerti gitu ya ceritanya kayak gimana. Jadi alangkah baiknya mendingan kita bikin videonya dipisah aja kali ya. Video part 2 nya bakalan di-up setelah video yang ini. Untuk review pribadi mungkin bakal dimasukin ke video yang part kedua, jadi kalian tungguin aja. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa seperti biasa untuk klik tombol like dan juga komen di video ini ya. Oke, segitu dulu. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.